Halo, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang Nuim. Kabarnya di sana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kedinginan tapi sehat. Kedinginan tapi sehat. Walaupun ini kita juga sempat menyoroti berita apa ya itu ada pertandingan di Australia itu ya yang menghadirkan penonton begitu banyak 72.000 penonton dalam satu stadion di era pandemi seperti ini. Iya, sebenarnya lebih dari 72.000. Lebih dari 72.000 ya. 78.000. Hmm. Karena stadion yang disebutkan MCG. Hmm. Jadi terletak boleh dikatakan persis di pinggir pusat kota Melbourne. Jadi ini stadion betul-betul di tengah-tengah kota. Ini dianggap sebagai, ya istilahnya mereka suka mengatakan ini keramat. Artinya Keramat. ini sebagai semacam rumah ibadah untuk orang Australia yang Gitu ya. gila sepak bola ala Australia. Football Jadi Australia. mereka ini kalau kita melihat mereka ini luar biasa karena anak-anak dari kecil sudah dibawa orang tuanya. Itu biasanya anak perempuan umur 3 tahun, 4 tahun jadi tidak mengherankan kalau sudah sampai umur 90 tahun pun jangankan menyaksikan pertandingan, bahkan melihat timnya atau klubnya latihan saja mereka bersedia, biar hujan, biar panas, mereka itu bersedia hanya menyaksikan mereka latihan. Oh, gitu ya. Jadi kecanduan mereka dan ketaatan mereka. Makanya Australia ini selalu dikatakan seakan-akan olahraga itu macam agama kedua, kalaupun bukan agama yang pertama. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, begitu banyak orang yang hadir, apakah sudah mematuhi prokes ya, protokol kesehatan, tapi pemerintah nampaknya pemerintah daerah dalam hal ini punya keyakinan, hakul yakin betul-betul bahwa tidak akan terjadi sesuatu penularan di kalangan para penonton itu karena sudah beberapa puluh hari ini memang keadaan boleh bisa dikatakan aman lah di sekitar negara bagian Victoria, terutama di Melbourne ini. Jadi sudah yakin aman gitu ya? Iya, karena mulai vaksinasi juga sekarang sudah lebih teratur dan lebih boleh dikatakan efisien ya. Saya sendiri sempat divaksinasi hari Selasa minggu lalu. Lancar ya Pak Boni? Malam sebelumnya saya bertanya kepada dokter saya, apakah saya harus membatalkan puasa? Oh, dia mengatakan tidak, tidak perlu membatalkan puasa karena semoga tidak akan terjadi sesuatu walaupun saya sudah berusia menjelang 83 tahun, jadi masih mendapatkan vaksin AstraZeneca. Jadi untuk mereka yang di atas 50 tahun di Australia ini mendapatkan AstraZeneca, untuk di bawah itu akan mendapat suntikan Pfizer karena dikatakan bahwa AstraZeneca bukan saja kurang mempan, tetapi ada akibat-akibat sampingan seperti trombosis alias pengentalan darah terhadap mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Jadi alhamdulillah sudah disuntik pada hari Selasa yang lalu, itu suntikan pertama. Kemudian hari Sabtu disuruh untuk memeriksakan darah, jadi mungkin akan tahu hasilnya hari ini atau besok. Dan 10 minggu dari hari Selasa yang lalu, jadi sekitar awal bulan Juli, insya Allah vaksinasi kedua. Kalau Bang Noem efek supaya segalanya lancar dan sejauh ini efek sampingnya bagus saja gitu ya? Sedikit. Sedikit. Di tempat di bekas saya di lengan kiri, waktu itu ditanya mau kiri atau kanan, saya katakan kiri lah. Di lengan kiri sekitar vaksinasi itu memang terasa pegal. Waktu itu 1-2 hari pertama terasa pegal sampai agak ke belakang, tapi tidak sampai mengganggu, dan meriang sedikit, tapi tidak sampai mengganggu puasa. Itu yang penting karena tidak sampai. Dan jadi kalau begitu perhitungan dari dokter saya itu memang benar, dia mengatakan bahwa tidak akan ada pengaruhnya terhadap puasa Anda, biar Anda boleh puasa terus sebelum disuntik dan puasa terus setelah disuntik. Alhamdulillah, nampaknya memang benar. Nah, selain disorot kemarin ada pertandingan footballnya Australia dengan dihadiri puluhan ribu penonton, juga kan kita menyoroti juga ada travel bubble ya yang diterapkan oleh Selandia Baru untuk Australia. Karena melihat perkembangan COVID pun ada satu catatan dari Port, warga Melbourne yang terindikasi COVID,
kaitannya juga dengan beberapa negara-negara yang sekarang ini sedang ketat lagi menerapkan travel warning karena kaitannya dengan COVID dan kasus yang terjadi di India. Bagaimana Bang Nuim melihat masalah ini? Wah, ini India ini karena barangkali ah, bisa dikatakan kalau istilah kita mereka terlalu tawakal mereka ini. Terlalu tahu. Perdana Menterinya itu berulang kali mengatakan bahwa tidak boleh COVID ini sampai merusak perekonomian India. Jadi dia masih lebih mengutamakan dalam tanda kutip ya kesejahteraan ekonomi daripada keselamatan jiwa. Jadi di India sekarang ini dikatakan tiap-tiap 4 menit satu orang meninggal dunia karena COVID. Sedemikian rupa sehingga sekarang ini timbul suatu kehebohan karena di sebuah negara bagian di India itu petugas yang melakukan perabuan atau kremasi atau pembakaran mayat itu karena umat Hindu kan dibakar kalau meninggal dibakar untuk nanti bisa reinkarnasi kembali lagi. Itu 2 orang Muslim melakukan hal itu karena katanya banyak sanak saudara dari para korban tidak lagi mau mendekati mayat-mayat atau jenazah itu karena takut tertular. Jadi kedua Muslim ini nampaknya berani itu barangkali ya karena kebutuhan ekonomi atau apa mereka yang melakukan, dan ini diprotes juga oleh banyak orang Hindu yang mengatakan tidak wajar kalau orang Muslim yang kemudian menjadi petugas kremasi atau petugas pembakaran mayat di akibat daripada COVID ini. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, itu lebih celaka lagi. Mayatnya terus tentu akan penuh dengan menjadi sarang virus itu sendiri dan bisa tentunya mengenai orang lain atau memapar orang lain atau ya itulah. Jadi masalahnya di India ini bertubi-tubi. Ini masalahnya bertubi-tubi. Jadi sekarang ini padahal sebelum ini banyak umat Islam itu yang dizalimi, sangat dizalimi di India. Tapi ya biasalah karena korbannya Muslim, maka barangkali dunia diam-diam saja. Ya banyak itu Muslim yang bukan saja dizalimi, tapi bahkan dibunuh karena misalnya dianggap telah memakan daging sapi atau kita tahu ada masjid seperti Ayodhya itu yang dibongkar, masjid Babri yang dibangun dalam tahun barangkali 1600 dulu. Itu sampai dibongkar karena mereka mengatakan di tempat itu sebenarnya salah satu dewa mereka, dewa Ram kalau tidak salah, dilahirkan, makanya mereka menganggap itu tempat suci dan kemudian ke pengadilan tapi sudah terlanjur dibongkar dan Mahkamah Agung India juga mengesahkan tindakan umat Hindu melakukan pembongkaran masjid itu. Jadi terjadi betul-betul banyak kezaliman yang terjadi pada umat Islam di India sampai ada suatu barangkali ini keputusasaan saja. Orang-orang India mengatakan bahwa ini bisa-bisa 200 juta umat Islam yang ada di India ini bisa punah sama sekali, bisa hilang sama sekali. Tapi kita kalau melihat kerjasama atau hubungan antara India dengan Arab Saudi sangat luar biasa. Bahkan sekarang ini Arab Saudi ingin mengirimkan tabung-tabung oksigen untuk India karena India sudah kekurangan. Ya kita maklum kalau Pakistan juga menawarkan tabung-tabung ke oksigen karena di India sudah boleh dikatakan paceklik lah tabung-tabung oksigen yang sangat diperlukan oleh penderita COVID-19 ini karena mereka kan umumnya itu sesak nafas yang sangat luar biasa. Jadi kita lihatlah di sini satu keanehan ya. Kalau selama ini umat Islam dianggap macam-macam dan itu Narendra Modi Perdana Menterinya membuat undang-undang dan sebagainya yang dianggap akan sangat-sangat menyusahkan umat Islam di India. Nah sekarang ini kelihatan negara-negara Muslim seperti Pakistan, seperti Arab Saudi ikut menawarkan dan memberikan bantuan kepada India. Nah, yang diperlukan wacana cerdas untuk masyarakat, ya umumnya masyarakat dunia ya, Bang Nuim ya, melihat kasus pandemi ini yang fluktuatif gitu ya. Wacana cerdas yang paling penting itu apa sih dari kita tuh yang harus kita pegang gitu, Bang Nuim? Ya, ini yang terpenting kan sekarang ini macam-macam beredar teori-teori yang ya sangat sulit lah untuk masuk akal, tapi banyak yang mempercayai bahwa sebenarnya suntikan ini lebih berbahaya daripada penyakitnya dan sebagainya. Mereka tidak melihat bahwa yang terkena itu biasanya 1 dari sekian ratus ribu. Itu wajar sekali dan belum tentu juga itu dikarenakan oleh vaksinasi dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan saya tidak ingin
kalau kemerdekaan dan kebebasan saya untuk tidak mengenakan masker dilanggar, saya diwajibkan pakai masker. Jadi masih banyak belum menerima. Padahal Islam itu mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dari segi Islam ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah, hanya tua dan mati. Jadi kita disuruh berusaha. Kita tidak boleh ketika misalnya janggut kita kebakaran, kita berdoa, ya Allah turunkan hujan supaya kebakaran janggut saya ini bisa padam. Enggak, kita mesti cari air untuk memadamkannya. Tapi begitu hebatnya di Barat, yang kita anggap sebuah masyarakat ya, masyarakat yang sudah sangat canggih, yang sudah sangat cerdas dan segala macam. Mereka itu masih banyak yang percaya. Saya berbicara kemarin, saya bicara dengan tetangga saya kemarin dulu dengan tetangga, dia nggak mau. Oh tidak, saya nggak mau divaksinasi. Dia orang Australia. Masih jadi wacana apa ini perlu? Perlu adalah keyakinan bahwa ini hanya bisa diatasi dengan menjaga prokes ya. Jadi protokol kesehatan itu penting. Kemudian tentunya dengan penangkalan. Sama orang Inggris itu selalu mengatakan prevention is better than cure. Penangkalan itu, pencegahan itu jauh lebih bagus daripada penyembuhan. Nah ini masih belum bisa dikatakan menjagat ya, seuniversal manusia. Masih banyak yang tidak percaya. Saya itu sering sekali menerima macam-macam WhatsApp ya, video dan sebagainya yang menunjukkan kemungkinan bahaya daripada vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, para ahli di Australia juga di Inggris dan di Amerika mengatakan bahaya tidak divaksinasi sangat jauh lebih besar daripada bahaya divaksinasi. Nah, ini kalau kita balik merujuk kepada Islam ya, itu dikatakan setiap penyakit itu ada obatnya dan kita tidak boleh hanya berpangku tangan ketika menghadapi penyakit. Kita mesti punya usaha, punya ikhtiar untuk mengatasi penyakit itu. Baik, Bang Nuim, dari masalah pandemi kita ke isu lainnya. Negeri ini berduka, Bang Nuim ya, ketika awak kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam dan korban sebanyak 53 orang. Kepala Staf Angkatan Laut TNI juga memberikan keterangan resminya bahwa tenggelamnya kapal KRI Nanggala itu karena faktor alam. Walaupun banyak analisa, di situ pun memang Kasal masih memberikan keterangan akan dilakukan investigasi yang terjadi di Laut Utara Bali. Bang Nuim melihat, memantau gitu ya perkembangan dari kasus ini bagaimana? Karena analisa-analisa juga banyak yang muncul ya, sampai teori-teori konspirasi juga muncul. Iya, itu biasalah. Itu biasa konspirasi seperti itu ya. Tetapi dalam persoalan Nanggala ini sebenarnya pertama memang ini adalah kapal selam yang sudah agak berumur. Tapi itu bukan berarti bahwa dia tidak layak selam, tidak layak layar ya. Karena kita melihat juga di luar negeri masih banyak kapal-kapal selam tua yang masih digunakan. Dan Nanggala itu bukanlah satu-satunya kapal selam yang pernah tenggelam dan hancur. Ya ini kan sudah retak 3 katanya, terbelah 3 karena tekanan air pada kedalaman 838 meter. Itu sangat dahsyat, itu sangat luar biasa. Orang menganggap besi itu kuat ya, baja itu kuat, tapi kalau sudah masuk pada tekanan air itu belum tentu kekuatannya. Nah, jadi dengan musibah yang terjadi terhadap kapal selam Nanggala ini berarti sudah kira-kira 10 kapal selam yang pernah mengalami musibah seperti itu. Di antaranya kapal selam yang canggih. Misalnya kapal selam bertenaga nuklir yang dimiliki oleh Rusia, Kursk kalau tidak salah namanya. Itu luar biasa. Tenggelam tidak bisa diapa-apakan. Amerika kemudian menawarkan kepada Uni Soviet karena waktu itu adalah milik Rusia. Ada 23 orang di kapal selam itu yang bisa diselamatkan, tapi entah kenapa Rusia tidak mau mengizinkan atau menerima tawaran Amerika. Nah, Amerika sendiri juga sudah pernah punya 4 atau 5 kapal selam yang hilang. Di antaranya yang sampai sekarang menjadi perhatian itu adalah Scorpion. Scorpion itu artinya kalajengking. Nama kapal selamnya. Nah, kapal selam ini setelah bertugas di bagian timur dekat Spanyol kalau saya tidak salah, ketika dalam pelayaran kembali ke Amerika,
tiba-tiba terjadi gangguan pada torpedonya, sehingga itu katanya teorinya kalau ada torpedo yang mulai menyala dan tiba-tiba menyala, itu perlu mesti dibalik katanya. Kapal selamnya itu mesti balik gagang. Jadi kalau dia berlayar menuju barat, dia mesti langsung berputar haluan menuju ke timur. Untuk membuat torpedo itu jangan sampai bisa menimbulkan bahaya dan lain sebagainya. Dan itu kabarnya yang dilakukan oleh kapal selam Scorpion. Tetapi setelah kapal selam itu membalik, tidak diketahui apa yang terjadi pada kapal selam tersebut. Ya sudah gaib begitu saja. Jadi ini bukan hal yang luar biasa, walaupun dalam sejarahnya baru ya kira-kira dengan Nanggala ini barangkali 10 lah kapal selam yang pernah hilang. Ada di antaranya yang sempat ditemukan kembali, tapi tentunya awaknya tidak lagi bisa diselamatkan. Tapi yang menarik adalah bahwa kapal selam Nanggala ini yang dipimpin oleh perwira bernama Octavian ya, kalau tidak salah. Octavian ini oleh profesor-profesor, dia pernah sekolah di Singapura rupanya. Jadi profesor-profesornya menganggap dia seorang yang memang sudah terlahir untuk menjadi pemimpin begitu. Itu sudah terlahir menjadi pemimpin. Dia sangat dipuji-puji oleh para profesornya ketika dia mengerjakan S2-nya di Singapura. Jadi apa ya sebenarnya yang terjadi? Apakah para awak panik karena terjadi pemadaman listrik, padahal mereka belum begitu siap, karena ini kan operasi pertama itu jam 3 pagi, jadi berarti mungkin ada yang terlambat tidur dan lain sebagainya. Jadi tidak begitu awas mungkin. Ini semuanya kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak ketahui. Ada yang mengatakan, oh ini mungkin ditorpedo oleh satu kekuatan asing. Saya pikir itu agak mustahil ya. Tidak mustahil. Tapi kita harus mengingat bahwa yang namanya kapal selam ini sangat berperan dalam Perang Dunia Kedua ya, ketika Jerman menggunakan apa yang mereka sebut sebagai U-boat mereka. Nah itu sangat mengganggu pelayaran kapal sekutu pada waktu itu. Jadi ya memang ini suatu kecelakaan. Orang mengatakan kok bisa, saya bilang itu kapal yang disebutkan Titanic juga sempat nubruk es ya, akhirnya dia karam juga. Padahal itu dianggap kapal yang besar, yang kebal dan lain sebagainya. Air itu ganasnya luar biasa. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Air itu ganasnya sungguh sangat luar biasa. Jadi dia menjadi hamba yang baik, tetapi menjadi tuan yang sangat-sangat zalim kalau dia menjadi tuan. Dan tercatat ternyata kecelakaan tenggelamnya kapal selam Nanggala ini bencana kapal selam terburuk dalam sejarah dunia. Setelah yang terakhir itu kan San Juan dengan 44 awak ya. Ini lebih banyak, 53 awak. Memang kapal ini juga mungkin karena dengan usianya gitu ya, kan ada jadwal rutin untuk overhaul. Jadi kalau saya tahu overhaul itu justru malah dibawa juga ke pabriknya langsung gitu kan. Ini dalam sejarah, maksudnya dalam hal perawatan alat-alat perang di negara ini, di Indonesia, se efektif dan sebagus apa sih sebenarnya Bang Nuim? Ya, ini secara menyeluruh kita selalu dikatakan, dan ini diakui juga oleh sementara kalangan, kita mampu membangun sesuatu, tapi nanti susah dalam perawatan. Karena tidak begitu memperhatikan perawatannya, maintenance-nya itu, perawatan itu. Tapi saya pikir dalam hal seperti kapal selam dan kapal ini kan sangat sensitif. Saya pikir tentu sangat hati-hati, karena perawatan pesawat juga, misal pesawat udara dan lain sebagainya, itu juga memang harus sangat hati-hati. Karena sedikit saja kesalahan kalau pesawat udara itu, ya kalau dia salah ya jatuh, kan tidak bisa diselamatkan. Lain dengan misalnya kereta api atau mobil atau yang di darat, di laut dan di udara itu sangat-sangat sensitif lah, sangat peka. Jadi mudah-mudahan kalau menurut ceritanya, menurut riwayat dari perawatan kapal itu sudah sangat bagus, memenuhi semua persyaratan. Tapi ya kata orang kita, sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali gawal juga, bisa terjatuh juga. Jadi kita tidak tahu. Tapi satu kenyataan bahwa kapal selam ini versi 78-79 tahun 1978, jadi sudah agak tua, tapi belum begitu tua sehingga bisa dikatakan uzur. Masih belum sampai pada tahapan uzur lah, kalau itu manusia.
Jadi memang ini murni satu kecelakaan, mungkin sesuatu bisa terjadi karena kita lihat pesawat-pesawat yang canggih dengan mesin yang Boeing dan lain sebagainya, itu bisa juga terjadi. Bisa juga kecelakaan. Ya, Iya. Titanic lah seperti yang dikatakan juga terjadi. Iya, iya. Jadi catatan apa nih untuk khususnya gitu ya Kementerian Pertahanan dan juga TNI melihat kecelakaan yang terjadi ini, dan juga secara umumnya catatan apa nih bagi seorang presiden dan juga rakyat ini Indonesia? Iya, mau bilang apa? Kecelakaan itu mesti bisa terjadi dan kadang-kadang tidak bisa diantisipasi ya. Iya. Tapi barangkali mungkin kita harus bisa berpikir lebih jelas dalam hari ini bahwa kita itu negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan kan dikatakan bahwa kebanyakan kapal itu, misalnya waktu terjadi kehebohan kapal-kapal nelayan Cina masuk ke perairan kita di Natuna, Bakamla mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena kapal Bakamla hanya terbatas karena sebagian besar kapal-kapal kita yang ada kapal Bakamla itu tugasnya di sebelah timur, dan jadi kita ini kan negara kepulauan, kita perlu banyak kapal. Itulah makanya kita kadang-kadang heran kenapa pada waktu itu TNI malahan memilih untuk membeli begitu banyak tank dari Jerman ya, tank Leopard kalau tidak salah itu dari Jerman. Itu yang harganya cukup mahal, dan kita membanggakan tank itu dipakai ketika nanti hari angkatan bersenjata waktu itu atau hari TNI itu. Untuk apa? Sebenarnya kalau untuk kegunaan kita perlu lebih banyak kapal karena kita negara kepulauan. Kita perlu banyak kapal, kita perlu banyak helikopter dibanding dengan keperluan pakai tank, karena tank itu darat ya. Teorinya adalah untuk pertempuran di daratan seperti di Eropa. Jadi bukan di negara-negara kepulauan yang oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, kalau tidak salah saya dikatakan ya bahwa kalau kita menghadapi serangan kita harus melakukan suatu semacam perlawanan rakyat itu. Jadi tidak dengan tank dan sebagainya. Kita lebih perlu kapal-kapal yang lebih canggih, barangkali lebih modern untuk kepentingan pengawalan wilayah Nusantara kita yang terdiri dari begitu banyak pulau. Dibanding dengan membeli misalnya tank dan alat-alat sejenis itu yang kegunaannya barangkali lebih untuk ya dalam tanda kutip hiasan barangkali daripada fungsional kegunaannya. Jadi mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran, dan ya semoga mereka yang sempat teraniaya ya dan kemudian meninggal dunia karena kecelakaan kapal tenggelam ini, ya insya Allah lah mereka mendapat ya pengampunan kalau ada dosanya dari Allah SWT, dan mendapat tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Ya, semoga para awak kapal itu husnul khotimah ya Bang Nuim ya. Ya, mudah-mudahan karena itu kan Rasulullah juga mengatakan yang tenggelam, yang kecelakaan, yang tenggelam dan lain sebagainya, mati karena tenggelam dan sebagainya, itu dianggap sebagai sesuatu yang husnul khatimah seperti Pak Angga katakan. Itu kan awak krunya kan tidak semua tenaga militer perang ya, ada juga yang rohaniawannya juga, ada yang safety-nya juga gitu ya dalam satu kapal itu kan Bang Nuim ya. Dengan semua itu ya semoga itu hidup di dalam, kalau saya mendengar cerita awak-awak kapal selam Australia ini, mereka mengatakan itu hidup di dalam kapal selam itu memang itu betul-betul ujian ya, dalam hubungan antara manusia dengan manusia karena segalanya sempit. Ya, segalanya sempit. Makanya di Australia ini kalau ada juru masak yang pernah di kapal selam itu dianggap luar biasa karena tempat yang begitu kecil dia harus menyediakan makanan 3 kali sehari untuk begitu banyak orang dengan segala keterbatasan. Jadi di situ menunjukkan kehebatan manusia itu sebagai memang barangkali itulah yang dimaksudkan ya, bahwa manusia ini adalah makhluk yang terbaik dari semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bang Nuim, selain kabar duka mengenai korban musibah awak kapal Nenggala, juga ini trending di media sosial tewasnya kepala bin daerah gitu ya di Papua karena baku tembak dengan kelompok bersenjata, masih disebut KKB gitu ya. Bang Nuim melihat ini korban-korban kan terus kayaknya hampir setiap hari ya dari pihak militer Indonesia maupun dari warga Papua sendiri, dari KKB sendiri. Sepertinya belum ada titik terang ini permasalahan Papua. Bagaimana Bang Nuim? Iya.
Ini yang sedih kan yang terakhir ini bukan sembarangan, Iya, sudah masuk perwira tinggi, betul. brigadir jenderal. Mm-mm. Nah, tapi di sini bagusnya Mm-mm. paling tidak Badan Intelijen Negara sudah menyebut itu sebenarnya teroris. Selama ini kan kita tidak mau. Iya, betul. Kita kan enggan untuk menyebutkan Teroris. ya mereka adalah kelompok bersenjata, kriminal dan lain sebagainya. Tidak mau menyebutnya sebagai teroris. Jadi kan membuat orang bertanya-tanya. Di lain sisi kita begitu cepat untuk mengatakan, oh teroris ini teroris ini teroris. Tapi kalau sudah sampai yang di sana itu tidak mau disebutkan teroris. Nah ini juga merupakan suatu barangkali PR lah, pekerjaan rumah untuk kita. Karena sudah begitu lama dari sejak tahun berapa? 1963 ya. Masuknya waktu itu misi namanya Irian Barat, kemudian jadi Irian Jaya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya oleh almarhum Gus Dur dikembalikan namanya Papua. Ini tidak juga bisa dalam tanda kutip diamankan ya. Seperti yang terjadi ketika di Timor Timur juga tidak bisa juga diamankan karena ada Fretilin dan ya berapa banyak pun tentara yang dikirimkan. Jadi barangkali perlu adanya suatu pendekatan yang perlu dipikirkan matang-matang. Karena memang sulit sekali untuk menghadapi gerilya-gerilya seperti itu. Kita melihat bagaimana Inggris di Malaya pada waktu itu menghadapi Chin Peng ya, yang komunis ya, itu gerakan komunis. Itu susah sekali, tapi berhasil mereka. Mereka berhasil. Nah, kita melihat Inggris di Irlandia Utara sampai sekarang masih terjadi lagi ini kekacauan di sana antara tentunya loyalis itu yang biasanya Protestan dengan nasionalis yang biasanya Katolik yang ingin bergabung dengan Irlandia Selatan. Jadi Inggris itu dengan segala kecanggihan itu masih kewalahan juga untuk mengatasi ya apa yang disebutkan sebagai kalau boleh dikatakan ya, gerilya. Nah, ini yang sekarang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita tidak mampu? Padahal kita sendiri dahulu pernah bergerilya. Tentu kita mewarisi kemampuan itu untuk menghadapi gerilya yang ada sekarang ini di Papua. Ini kenapa tidak bisa aman? Apakah ini karena ada rakyat di Papua yang menganggap diri mereka dianaktirikan, begitu kaya Papua tapi mereka tidak memperoleh dan lain. Apakah ini mungkin? Tidak tahu kita. Tidak tahu kenapa ini bisa terus terjadi. Padahal kita didukung oleh masyarakat internasional. Australia misalnya mengatakan tidak akan mengizinkan kalau ada orang yang mau mencari naungan di Australia untuk melakukan kampanye katanya agar Papua terpisah dari Indonesia. Australia tidak akan menerima karena bagi Australia jauh lebih aman, lebih bagus apabila Papua tetap merupakan bagian dari NKRI. Kalau soal Timor itu soal lain. Timur dulu, Timor Leste kita banyak yang menyesalkan. Oh, kesalahan Habibie itu katanya. Itu Timor Leste tidak pernah menjadi milik kita. Saya ingat ketika bicara pada suatu waktu dengan Menteri Luar Negeri Adam Malik ya, dia mengatakan, kau jangan macam-macam cara medannya. Timor Leste, Timur Timur, Timur Dili, kita menyebutnya Timur Dili. Itu bukan merupakan bagian dari Republik Indonesia. Jadi kita tidak mau ikut campur soal Timor Dili itu. Tapi akhirnya masuk juga ya. Karena kita dimanuver sedemikian rupa oleh Australia dan Amerika. Mereka yang punya kepentingan, kita yang dikorbankan oleh semua itu seperti dikatakan oleh Benny Murdani dalam riwayat hidupnya. Belum pernah sebanyak itu kita kehilangan prajurit ya, seperti waktu masuk ke Timor Leste. Kalau itu sudah pisah itu sebenarnya jauh lebih bagus bagi kita karena dulu kita menghabiskan terlalu banyak dana ya untuk Timor Leste sehingga kita merugikan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia sendiri. Kalau untuk Papua sendiri terlihat nggak sih manuver-manuver asing menurut Bang Nuim? Pertama kan memang dari jalur LSM aja, LSM asing itu paling banyak di Papua saat ini katanya. Tapi tidak ada kita tidak ada mendengar di kecuali ada satu pulau di Pasifik lah begitulah kira-kira ada pulau di Pasifik itu yang betul-betul membela Papua tapi yang maksudnya membela gerakan-gerakan ya. Yang selebihnya tidak. Mereka tetap meyakini akan jauh lebih bagus kalau Papua tetap merupakan bagian dari NKRI. Jadi memang ada misalnya tokoh-tokoh mereka yang sekarang ini berdiam di barat dan sebagainya, tapi itu
tidak digubris oleh Barat itu seperti di Belanda misalnya, karena mereka menganggap itu tidak mengganggu Belanda sendiri, bahwa mereka itu ingin berjuang melalui cara-cara perserikatan melalui perserikatan bangsa-bangsa, yaitu merupakan soal lain lagi. Jadi sebenarnya tidak banyak dukungan internasional terhadap organisasi Papua Merdeka itu, tidak banyak. Ada satu dua barangkali, tidak banyak sama sekali, betul-betul tidak banyak. Baik, Bang Noim, terakhir ini satu isu yang selalu menarik untuk kita bahas, sayang untuk dilewatkan gitu ya. Satu berita ini yang sempat selalu viral kalau misalkan ada sosok ini, Anies Baswedan ya, yang beberapa hari ini kan setelah ikut panen di Cilacap padi. Nah, terakhir ini ada Pemprov DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Pemkab Ngawi ini untuk stok ketahanan pangan gubernur sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur ya, ketemu Hovifah, dan Hovifah pun senang ternyata ketika beras yang ada, stok beras yang ada di Jawa Timur itu nanti untuk disuplai juga ke Jakarta. Melihat langkah-langkah ini, apalagi kalau di Ramadan kan biasanya kalau masalah pangan ini kebutuhan meningkat gitu ya. Bagaimana Bang Nim melihat? Ya jelas dong. Yang itu kan yang paling utama. Yang pertama itu yang penting adalah udara, oksigen. Habis itu airnya, nomor 3 makan. Jadi persoalannya kita kan bukan hidup untuk makan, tapi kan makan untuk hidup. Apalagi kalau bulan Ramadan kita ingin suatu ketenangan. Kalau persediaan bagi orang Indonesia apa boleh buat. Bagi orang Indonesia sangat disayangkan, sangat disayangkan. Karena terlalu mengandalkan beras, terlalu mengandalkan nasi. Padahal kalau kita bisa saja seperti orang di Madura makan jagung. Itu bagus. Orang misalnya di daerah Indonesia Tengah itu ada yang makan sagu dan Ambon, sebagainya. Ya? Itu juga bagus. Karena apa? Ya beras ini umumnya banyak beras itu yang tidak punya vitamin. Beras itu adalah karbohidrat yang tidak punya vitamin. Yang makanya Indonesia itu mengimpor apa yang disebutkan sebagai basmati. Basmati ini dari India, dari Pakistan, karena ini adalah beras yang paling aman untuk orang-orang yang diabetes. Gula ya. Belanda kabarnya sampai sekarang masih berusaha untuk mengembangkan bibit padi yang di dalamnya nanti ada vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, kita itu kalau belum makan nasi itu katanya tidak nendang. Belum makan. Puasa tadi malam misalnya, ya waktu buka puasa kemarin, saya makan ikan 2 potong, saya makan salada dari kebun sendiri, salada diambil dengan paprika. Sudah, tidak lagi apa-apa, hanya itu, tidak pakai nasi, tidak pakai roti dan lain sebagainya. Kalau saya sahur pagi, mesen pagi, aneka buah-buahan yang terdiri dari pepaya, semangka, jeruk, pisang dan lain-lain. Alhamdulillah kenyang. Tapi kalau saya ceritakan ini kepada orang di Indonesia, mereka mengatakan kok bisa kenyang. Jadi kalau kita nggak ada nasi. Karena apa? Ya karena begini Bu Angga, ini masalah yang jarang dipikirkan. Bahwa untuk menghasilkan 1 kilo beras, ya bukan padi ya, 1 kilo beras itu diperlukan berapa ribu liter air. Bayangkan, 1 kilo beras itu memerlukan ribuan liter air. Ini ini seperti tanaman kapas. Sangat haus ini. Jadi kalau kita bisa mengurangi, banyak yang sudah mengatakan kalau saja negara-negara yang sudah kecanduan beras, ya, kecanduan nasi, kalau mereka bisa mengurangi konsumsi nasi, itu akan membantu dalam persediaan air. Jadi kalau sekarang ini kemudian katanya Presiden mengatakan akan mengimpor 1 juta ton beras, sedangkan Kepala Bulog Buas mengatakan wah ini kita masih banyak tersimpan ini beras-beras yang sudah mendekati kadaluarsa, masa habis daluarsa. Ini barangkali perlu dipikirkan bagaimana cara kita melakukan distribusi beras dan bagaimana juga melakukan penyimpanan terhadap beras agar jangan sampai apek ya, karena Australia ini menghasilkan beras yang cukup banyak, tapi mereka itu sangat terukur. Dalam artian petani-petaninya itu tidak dibolehkan menanam lebih daripada kuota yang diberikan. Dan Australia itu 80% dari berasnya itu diekspor ke luar negeri.
Iya. yang mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, dan mereka itu pakai sistem sawah ya, persawahan, tapi dengan tenaga kerja yang sangat minimal Sangat disebabkan minim. oleh mekanisasi. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan, ya jelas dia harus memikirkan rakyatnya. Saya katakan nomor 1 udara, nomor 2 air, nomor 3 apa boleh buat isi perut. Tapi Pangan, iya. tapi seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali juga, jangan diisi terlalu berlebihan. Hanya karena ini bulan puasa, itu tidak akan membantu dan itu akan merugikan. Rasulullah SAW berpetuah sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Mudah-mudahan itu dituruti. Iya ya. Sebagai penutup, menurut Bang Nuim ini Ramadan menjadi bulan untuk efektivitas pangan tuh gimana tuh supaya produktivitasnya juga tinggi tetap gitu ya. Sebagai nasihat dari Bang Nuim bagaimana? Kalau bisa manfaatkan kesempatan ini, karena begini, kita selalu makan belum kenyang. Iya. Nah, secara ilmu pengetahuan dikatakan otak itu memberitahu kepada perut bahwa dia sudah kenyang 20 menit setelah kita makan. Jadi cobalah biasakan makan hanya 3/4 piring. Jangan pun 1 piring, 3/4 piring. Cobalah makan dengan sayur dan lain sebagainya. Berhenti. Iya. Biarpun merasa belum kenyang, coba berhenti. Dalam waktu dekat itu akan merasakan, kok udah kenyang. Itu memang kata Rasulullah itu, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu entah dari mana Rasulullah itu mendapat akal bahwa berhenti sebelum kenyang itu berarti memberikan waktu kepada otak kita untuk kemudian memberikan komando kepada perut. Itu perlu waktu sekitar 20 menit. Iya. Jadi cobalah, ini bulan puasa kesempatan yang sangat baik untuk bisa memulai suatu kebiasaan makan sebelum lapar. Ya tentu yang sudah lapar kalau puasa begini, tapi berhenti sebelum kenyang. Cobalah. Jangan makan 1 piring, makan 1/3 piring, 3/4 piring, tapi dengan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Coba dan tunggu, niscaya akan terasa kenyang setelah beberapa waktu, karena memang otak itu perlu waktu sekian menit untuk menyampaikan kepada, kan yang menentukan semua ini otak. Betul. Kalau otak bilang, oh ini sakit, kalau otak bilang tidak sakit. Tapi kalau otak bilang sakit, ya kita terasa sakit. Bukan tempat itu yang menimbulkan rasa sakit atau rasa kenyang, tapi otak kita yang menentukan. Nah, itu umumnya 20 menit. Setelah kita siap makan, 20 menit perlu otak itu memberitahu, sudah kenyang. Nah, kadang-kadang kita kebablasan makan terlalu banyak. Karena dalam ajaran agama kita ini sebagai petuah, segalanya itu tidak boleh berlebihan. Betul. Bahkan dalam berperang pun kita tidak boleh berlebihan. Itu ya. Apalagi dalam soal makan dan minum. Iya, yang pasti semuanya menjadi sumber kesehatan kan ya. Betul. Baik, Bang Nuim, terima kasih banyak nih dialog spesial kita di hari ini. Semoga Bang Nuim selalu sehat ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya teruslah. Siap, insya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.